Halo anak-anak Ibu kelas 9, apa kabar kalian semua? Ibu berharap bahwa kalian semua dalam keadaan sehat dan pada hari ini masih tetap semangat di dalam mengikuti proses pembelajaran matematika. Pada pertemuan ketiga kali ini, kita masih melanjutkan materi pada pertemuan yang lalu mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang operasi hitung pada bentuk akar. Mudah-mudahan penjelasan hari ini kalian bisa memahaminya dengan baik dan kalian juga punya motivasi yang tinggi terus belajar, terus maju walaupun kita berada dalam situasi pandemi COVID-19. Selamat mengikuti video penjelasan Ibu. Bilangan berpangkat dan bentuk akar pada pertemuan ketiga. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bentuk akar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menyederhanakan bentuk akar. Yang kedua, menjumlahkan dan mengurangkan bentuk akar. Yang ketiga, mengalihkan dan membagi bentuk akar. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung bentuk akar. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang ketiga. Coba perhatikan sebuah masalah di mana di sini diceritakan bahwa Mary mempunyai selembar kain berbentuk persegi dengan luas 14.400 cm persegi untuk membuat taplak meja. Untuk mempercantik taplak tersebut, Mary menambahkan renda di sekeliling taplak. Berapa meter panjang minimal renda yang diperlukan oleh Mary? Nah, caranya perhatikan. Kalau misalnya Mary ingin membuat renda di sekeliling taplak tersebut yang berbentuk persegi, maka kita harus mengetahui panjang sisi taplak yang berbentuk persegi tersebut. Karena yang diketahui di sini adalah luasan dari taplak mejanya. Nah, berarti kita harus tahu berapa panjang sisi dari kain yang dimiliki oleh Mary. Misalkan panjang sisi kainnya Mary itu A cm dan luasnya, nah luas persegi kan sisi kali sisi ya, berarti A kali A sama dengan 14.400. Berarti A sama dengan, jadi kita mencari A atau panjang sisi dari taplak meja dari akar kuadrat dari 14.400. Itu sama dengan 120. Inilah salah satu penggunaan bentuk akar. Jadi kita bisa tahu atau bisa mengetahui bahwa jadi panjang minimal renda yang dibutuhkan Mary minimal ya, yaitu 4 kali 120 cm sama dengan 480 cm. Kenapa 4? Ya, karena sisi daripada taplak meja ada 4 sisi ya. Jadi 4 kali 120. Baik. Nah, ini contoh masalah sehari-hari yang yang menggunakan bentuk akar. Baik. Nah, kita review sedikit materi yang lalu sebelum kita lanjutkan. Di mana suatu bilangan kalau dipangkat 0 selalu nilainya 1. Bilangan apa saja ya? Kalau pangkatnya 0 selalu 1. Nah, kalau bilangan negatif, bilangan yang berpangkat negatif, kalau dirubah ke pangkat positif, maka kalau dia di pembilang berubah menjadi penyebut, pangkatnya berubah tanda, jadi positif. Yang berikut, nah bilangan yang berpangkat pecahan. Bilangan ini pangkatnya berbentuk pecahan. Kalau diubah ke dalam bentuk akar, maka akar pangkat N ini dari sini ya, dari A pangkat M. Nah, nih 3 pangkat negatif 2. Kalau kita mau hitung nilainya, maka negatif 2 ini kita rubah ke pangkat positif, model begini. Ya, jadi 1/3
3 pangkat negatif 2 menjadi 3 pangkat 2. Sama dengan 1/9. Nah ini 1/4 pangkat negatif 3. Ingat pada pertemuan lalu bahwa pangkat negatif harus dirubah dulu ke pangkat positif. Nah, 4 pangkat negatif 3 ini kita rubah ke pangkat positif. Berarti ininya 4 pangkat negatif 3 di penyebut, maka kita jadikan sebagai pembilang, pangkatnya berubah tanda. Nah, 4 pangkat 3 itu kan ya 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Yang berikut, nah ini 2/4 pangkat 3 sama dengan yang tadi. Kalau ini 1, berarti 1 kali ini. Nah ini 2, berarti 2 kali ini, ya ini kan bagi. Kita rubah menjadi kali, pangkat ini menjadi positif 4 pangkat 3. Ya. Sama dengan 2 kali 64 sama dengan 128. Kalian perhatikan di sini cara merubah dari pangkat negatif ke pangkat positif. Sehingga ketika kalian menghitung bilangan yang berpangkat negatif, kalian bisa dapat dengan benar. Nah, bagaimana kalau bentuk akar dirubah ke bentuk pangkat pecahan? Nah, perhatikan tadi ya. Kalau ini A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Berarti ini akar pangkat 3 dari 27 pangkat 2. Nah, sama dengan 27 pangkat 2/3. Ya, ini per 3. Nah, akar pangkat 5 dari 32 pangkat 3. Kita rubah ke pangkat pecahan menjadi 32 pangkat 3/5. Ya, perhatikan. Ya. Nah, 25. Ini pangkatnya di dalam berapa? 1. Di sini berapa? Oh, dia ini tidak ada tulisan. Tapi di sini sebenarnya pangkat 2 kuadrat. Tapi kalau pangkat 2 tidak perlu ditulis. Ya, menjadi 25 pangkat 1/2. Oke. Nah, masih dengan materi yang lain. Ibu ingatkan tentang bilangan kuadrat. Nah, bilangan kuadrat itu kalian sudah pelajari di kelas 7 yang lalu. Tapi Ibu ingatkan kembali, bilangan kuadrat itu yang mana? Ya. Ini perhatikan semua. Nah, dan seterusnya. Jadi inilah yang namanya bilangan kuadrat. Yang ini ya. Jadi bilangan kuadrat itu bilangan yang diperoleh dari hasil pangkat 2 atau hasil kuadrat dari bilangan suatu bilangan. 1 pangkat 2 ya 1, 2 pangkat 2 4. Nah, 1, 4, 9, 16 ini ya, atau Ibu sudah tulis di sini. Ini semua namanya bilangan kuadrat. Nah, Ibu ingatkan ini, bilangan kuadrat ini akan kita pakai di dalam menyederhanakan bentuk akar. Ya. Diingat ya, bilangan kuadrat, karena nanti akan kita pakai pada penyederhanaan bentuk akar. Nah, coba akar 1, akar kuadrat dari 1 ya 1. Ini 1 dari mana ini? Ini kan di sini pangkatnya 1 tapi tidak ditulis. Di sini 2. Ini ya. Jadi akar kuadrat dari 1 sama dengan 1 pangkat 1/2 atau sama dengan 1. Nah, akar kuadrat dari 4 yaitu 4 pangkat 1/2. Ini di sini 1, di sini 2 tapi tidak ditulis ya. Tapi kita tahu itu adalah kuadrat. Itu sudah ketentuan. Akar kuadrat dari 4 sama dengan 2. Akar kuadrat dari 9 sama dengan 3. Ya. Akar kuadrat dari 16 ya sama dengan 4. Nah, jadi yang bilangan-bilangan ini dalam bentuk bilangan kuadrat, kalau di akar kuadratkan ya hasilnya bilangan bulat juga. Oke. Nah, sekarang kita pindah pada sifat pada bentuk akar. Misalnya begini. B akar A tambah C akar A. Perhatikan di sini sama-sama akar A. Ya. Bilangan yang ada di dalam akar itu sama. Maka kalau kita jumlahkan, cukup kita jumlahkan yang bilangan di luar akar. B tambah C dalam kurung akar A. Pengurangan juga sama. Yang penting ini bilangan yang di dalam akar itu sama. Ya. Sama-sama A. Kalau di sini 3 ya di sini 3 juga. Baru kita bisa kurangkan. Berarti B dikurang C akar A. Kalau perkalian, nah akar
pangkat N dari A, B sama saja dengan kalau kita pisahkan akar pangkat N dari A kali akar pangkat N dari B. Sama dengan, nah kalau pada pembagian juga sama. Akar pangkat N dari A bagi B, kita pisahkan juga sama. Akar pangkat N dari A dibagi akar pangkat N dari B, di mana A dan B itu harus lebih dari 0. Kalau kurang dari 0, maka nanti di sini bilangan imajiner, ya. Menyederhanakan bentuk akar, kita coba perhatikan. Tadi bagaimana cara menyederhanakan? Nah, perhatikan. Nah, Ibu ingatkan lagi nih bilangan kuadrat, karena kita akan pakai di sini untuk menyederhanakan bentuk akar. Contohnya, akar kuadrat dari 8 berapa? Nah, ini kan 8 ini bukan bilangan kuadrat ya. Kalau misalnya di sini 25, oh pasti 5. Atau di sini 9, oh pasti 3. Nah, ini akar kuadrat dari 8 disederhanakan bagaimana caranya? Nah, perhatikan. Cari bilangan kuadrat yang ada di sini, salah satu saja, dikali berapa, dapat 8. Cari bilangan kuadrat berapa, dikali berapa, dapat 8. Ya, yaitu, nah dapat. Ya, bilangan kuadrat di sini yang ada yaitu 4, berarti 4 kali 2 kan? 4 kali 2, 8. Baru, nah kita pisahkan seperti tadi nih. Kalau begini kita pisahkan, akar kuadrat dari 4 dikali akar kuadrat dari 2. Sama dengan, nah ini, akar kuadrat dari 4 berapa? Iya, 2. Berarti 2 kali akar 2 sama dengan 2 akar 2. Ini. Jadi akar kuadrat dari 8 bisa diubah menjadi 2 akar 2. Yang berikut, nah coba kita lihat lagi. Akar kuadrat dari 45. Nah, cari bilangan kuadrat di sini, kalau dikalikan suatu bilangan hasilnya 45. Berapa? Ayo kira-kira. Pokoknya salah satunya harus bilangan kuadrat. Iya, berarti 9 kali 5. Iya, berarti kita pisahkan akar 9 kali akar 5 sama dengan, iya, akar kuadrat dari 9, 3. Akar kuadrat dari 5 ya tetap 3 akar 5. Nah, akar 45 disederhanakan menjadi 3 akar 5. Bagaimana kalau dalam desimal? Akar kuadrat dari 0,81. Berapa ya? Nah, coba 81 kita rubah ke 0,81 kita rubah ke bentuk pecahan. Ingat, oh 81 per, kenapa 100? Iya, karena ada 2 angka di belakang koma, berarti dibagi 100. Nah, pada pembagian bisa dipisah, berarti akar 81 dibagi akar kuadrat dari 100. Nah, akar 81 berapa? Oh, ini kan bilangan kuadrat. Ya sudah, berarti 9 per 10. Ini dua-dua bilangan kuadrat. 9 dibagi 10 atau 0,9. Nah, itulah cara menyederhanakan bentuk akar. Nah, saya kasih contoh lagi. Nah, ini. Coba nanti kalian coba cakar. Akar 147. Berarti caranya? Iya. Cari bilangan kuadrat berapa dikali berapa. Nah, kebetulan Ibu kasih bantuan di sini kali 3. Berarti kalian tinggal cari bilangan kuadratnya di sini berapa. Ya. Setelah itu kalian pisahkan akar berapa di sini kali akar ini, hasilnya berapa kali ini. Nah, itu ya. Nah, jadi kalian cari bilangan kuadrat berapa yang bisa. Ini 81 masih terus ini 100, 121. Oke, pokoknya intinya di sini harus bilangan kuadrat. Yang berikut. Nah, sama ini. 128. Kalian cari akar bilangan kuadrat berapa di sini yang paling besar yang memungkinkan dikali dengan suatu bilangan. Hasilnya 128. Ya. Oke. Baik. Nah, ini sama dengan cara selesaikan. Nah, 0,0567. Caranya iya, dirubah ke dalam pecahan dulu. 567 dibagi, ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3, 4. Berarti dibagi, iya 10.000. 4 angka ya di belakang koma. Nah, kita pisahkan kalau pembagian berarti akar kuadrat dari 567 per akar kuadrat dari 10.000. Nah, ini 567 ini bukan bilangan kuadrat, maka cari bilangan kuadrat berapa dikali berapa dapat itu. Ya, ini kebetulan yaitu 81 kali 7 per akar kuadrat dari 10.000. Nah, akar kuadrat dari 81 berapa?
Iya, 9. Ya, akar 7 tetap. Per akar kuadrat dari 10.000 ya 100. Atau bisa juga 9 dibagi 100. 0,09 kali akar 7. Nah, inilah contoh menyederhanakan bentuk akar. Harus dikaitkan dengan bilangan kuadrat. Baik, kita lanjutkan. Nah, pada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Masih ingat tadi bahwa penjumlahan bentuk akar kalau bilangan dalam akar itu sama, maka kita jumlahkan atau kurangkan. Perhatikan. Nah, 2 akar 3 tambah 5 akar 3. Nah, bilangan dalam akar perhatikan, sama tidak? Iya, sama, berarti kita tinggal jumlahkan yang ini. 2 tambah 5 kali akar 3. Ya, sama dengan 7 akar 3 ini. Lihat baik-baik. Yang berikut. Nah, 5 akar 2 dikurang 3 akar 2 tambah 6 akar 2. Perhatikan bilangan dalam akar. Sejenis tidak? Iya, sejenis. Berarti 5 kurang 3. Kurang 3, perhatikan tandanya ini kurang 3, berarti di sini juga kurang 3. Tambah 6, berarti tambah 6. Lalu kita selesaikan. 5 kurang 3, 2. Tambah 6, 8. Berarti 8 akar 2. Ya. Yang berikut, nomor 3. Nah, perhatikan nomor 3. Di sini akar 3 dan di sini akar 2, akar 3, akar 2. Ingat, yang sejenis yang dijumlahkan atau dikurangkan. Sejenis apanya? Bilangan dalam akar. Nah, yang sejenis ini 2 akar 3 dengan negatif 5 akar 3. Berarti 2, lihat di sini kurang atau tambah, perhatikan di depan 5. Oh, negatif 5, berarti kurang 5 kali akar 3 tambah, ini 6, positif 6, kurang 7 akar 2. Nah, 2 kurang 5, ya negatif 3 akar 3. 6 kurang 7, ya negatif 1 akar 2. Atau bisa juga negatif 3 akar 3, positif kali negatif adalah negatif. Berarti negatif akar 2. Ya, inilah cara menjumlahkan atau mengurangkan bentuk akar. Kita jumlahkan atau kurangkan kalau ya sejenis. Baik. Nah, masih nih. Loh, ini kan tidak sejenis ya. Akar kuadrat dari 12 tambah akar kuadrat dari 27. Ini kan tidak sejenis. Bagaimana kita menjumlahkannya? Nah, kalau ada soal begini, ingat tadi kita harus sederhanakan dulu ini dua bilangan ini. Caranya masih ingat kan? Iya. Nah, di mana 12 ini cari bilangan kuadrat berapa dikali berapa dapat 12. Oh, berarti 4 kali 3, ini bilangan kuadrat. 27 yaitu 9 kali 3. Nah, sekarang kita pisah. Nah, perhatikan. Berarti akar 4 kali akar 3 kita pisahkan, tambah akar 9 kali akar 3. Sama dengan, nah, akar kuadrat dari 4, 2 kali akar 3 tambah akar kuadrat dari 9, 3 kali akar 3. Berarti, nah, sudah sejenis ya? Iya. Nah, ini lihat, perhatikan, sudah sejenis, sudah sama-sama akar 3. Berarti tinggal jumlahkan, karena ini tambah. Berarti 2 tambah 3 akar 3. Sama dengan 5 akar 3. Ya. Jadi, kalau belum sejenis, kalau bisa disederhanakan, sederhanakan dulu. Ya, nih nomor 5. 3 akar 8 tambah 5 akar 18 kurang 3 akar 32. Juga tidak sejenis. Caranya, sederhanakan dulu ini. Nah, perhatikan. Ya, 8, bilangan kuadrat berapa, kali berapa, dapat 8. 4 kali 2. 18, 9 kali 2. 32, 16 kali 2. Ya. Ini kenapa tidak pakai 8 kali 4? Ya, bisa kan 8 kali 4. 4 itu kan bilangan kuadrat 8. Tetapi kan di sini tujuan kita adalah ini harus sejenis, muncul 2 semua, ya. Selain 4 kan bisa 16. Jadi kita ambil yang paling besar. Oke. Ya. Nah, perhatikan kita pisahkan seperti biasa ini ya. Kita pisahkan. Sudah, perhatikan ya, akar 16 kali 2 menjadi akar 16 kali akar 2. Nah, ini kita bisa hitung hasilnya.
3 akar 4 ya 2 kali akar 2. 5 kali 3 kali akar 2 kurang 4 kali akar 2. Lihat 16 ya. Iya. Ini 16, akar kuadrat dari 16 ya 4. Akar kuadrat dari 9, 3. 5 tetap ya, ini 5 kali. Ini 5 kali 3. Perhatikan ya. Nah ini 5-nya tetap ya. Oke, baru kita kalikan semua. 3 kali 2, 6 akar 2. Tambah 15 akar 2 kurang 4 akar 2. Ya. Ya, berarti nah sudah sejenis ini akar 2 semua kan. Berarti tinggal 6 tambah 15 kurang 4 akar 2. Hasilnya adalah 17 akar 2. Inilah contoh penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Sekarang kita akan masuk pada perkalian bentuk akar. Nah, Ibu ingatkan sekali lagi, perkalian tadi kalau pembagian sama ya, perkalian kalau A kali B dipisah, bisa seperti ini. Ya, tadi sudah Ibu singgung di depan. Ini Ibu ingatkan lagi, perhatikan. Jadi kita bisa langsung bagi bilangan di dalam akar ya. Bilangan di dalam akar dikalikan langsung ya. Oke. Coba misalnya nih, akar 4 kali akar 3 ya sudah 4 kali 3 berarti akar 12. Ini 2 akar 3 nanti hasilnya ya. Oke. Baik. Nah, perhatikan contoh berikut. Akar 2 kali akar 3 ya sudah kita kalikan saja ini 2 kali 3, tetapi dalam sama-sama dalam akar, berarti yang bilang dalam akar dikalikan. Akar 6. Yang kedua, akar 40 dibagi akar 8, berarti akar 40. Yang penting ini sama ini, ya. 40 bagi 8, akar 5, ya. Nah, ini akar 5 kali akar 3 kurang 7 akar 2. Iya, caranya kita kalikan. Ya, ini kita kali akar 5 kali akar 3. Kemudian akar 5 kali negatif 7 akar 2. Perhatikan tandanya. Nah, ini. Ya. Akar 5 kali akar 3 ini, bilangan dalam akar dikalikan, kurang 7 kali akar 5 kali 2. Ya, bilangan di dalam kurung dalam akar yang dikalikan juga ya. Ya. Oke, sama dengan akar 15 kurang 7 akar 10. Apakah ini masih bisa disederhanakan? Rasanya tidak bisa lagi. Ini tidak disederhanakan lagi dan kita tidak bisa kurangkan karena tidak sejenis. Coba nomor 4. Ya, 18 akar 20 dibagi 3 akar 5. Perhatikan bilangan di luar akar itu yang dibagi. Nah, 18 dibagi 3 dan akar 20 bagi akar 5. Ya, 18 dibagi 3 kali 20 akar 20 bagi 5 sama dengan ya 6. 18 bagi 3 6, 20 bagi 5 akar 4. Nah, akar 4 ini akar kuadrat dari 4 bisa disederhanakan lagi, yaitu sama dengan 2 ya. Akar kuadrat dari 4 2 berarti sama dengan 12 ya. Ingat kalau perkalian pembagian ya. Coba satu lagi. Nah, ini bilangan 2 akar 3 kali 4 akar 2 kurang 5 akar 3. Bagaimana cara mengalikannya? Kita kalikan nih, 2 kali 2 dulu. Ya, ingat, bilangan di luar akar dikalikan dan bilangan di dalam akar yang dikalikan, ya. 2 kali 4 kali akar 3 kali 2. Perhatikan. Kemudian yang berikut. Nah, ini 2 kali negatif 5, ini kurang ya, karena di sini kurang maka di sini juga kurang, kali 5, 2 kali 5 kali akar 3 kali akar 3. Bisa? Oke. Nah, kita kalikan seperti biasa. Ya, 2 kali 4, 8. 3 kali 2, ya 6. Berarti akar 6 kurang. 2 kali 5, ya 10. Akar 3 kali 3 ya 9. Nah, ini kebetulan ini masih bisa disederhanakan nih. Ini tidak bisa lagi. Berarti 8 akar 6 kurang 10 kali iya 3. Berarti sama dengan 8 akar 6 kurang 30. Bagaimana?
Ya, mudah-mudahan bisa pahami. Ibu sudah detail menjelaskan. Kalau belum mengerti, diulang-ulang lagi. Baik. Nah, coba ada sebuah soal. Nih, jarak pandang pesawat terbang selama terbang pada kondisi normal dinyatakan dengan D sama dengan 1,5 akar pangkat 2 dari H. Di mana D adalah jarak pandang, D itu jarak, sedangkan H itu dan adalah ketinggian ya, ketinggian. H itu ketinggian. Jika pengamat berada dalam pesawat yang terbang pada ketinggian 3.600 meter, pesawat ada pada posisi terbang dengan ketinggian 3.600 meter. Berapa jarak yang dilihat oleh orang tersebut atau pengamat tersebut? Nah, caranya yaitu jarak pandang, kita mulai dari sini, jarak pandangnya yaitu D sama dengan 1,5 kali akar H. Ya sudah, tinggal substitusi 1,5 kali akar 3.600 sama dengan 1,5 kali ya akar kuadrat dari 3.600 adalah 60 sama dengan 90. Berarti jarak pandang pengamat tersebut adalah 90 meter jika pesawatnya berada dalam ketinggian 3.600 meter. Ya. Oke. Ya, itulah salah satu contoh penyelesaian masalah sehari-hari yang menggunakan bentuk akar. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran keempat pada minggu depan. Pada pembelajaran minggu depan, kita akan berbicara atau belajar tentang akar sekawan dan yang kedua merasionalkan penyebut. Nah, ini keduanya masih belajar tentang